Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, kesehatan dan karunia-Nya lah kepada kita semua, sehingga sampai sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Tak lupa pula untuk senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri teladan bagi kita semua. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai tasyri' pada masa Imam Mazhab, utamanya pada Imam Hanafi dan Imam Maliki. Sebelum lebih lanjut membahas bagaimana corak pembentukan dari kedua mazhab tersebut, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengetahui siapa atau bagaimana kehidupan mereka pada masa itu. Yang pertama yang akan kami bahas adalah biografi Imam Hanafi. Imam Hanafi atau dengan nama lengkapnya yakni An-Nu'man bin Thabit bin Zu'ata, tetapi di versi lain atau di riwayat lain dikatakan bahwa nama lengkapnya adalah An-Nu'man bin Thabit bin Al-Marzabah. Beliau lahir di salah satu kota besar di Irak yang bernama Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad. Beliau merupakan seorang pedagang dan juga seorang pencari ilmu, hadis dan fikih. Syekh pertama yang menjadi tempat Abu Hanifah berguru adalah Hamad bin Abi Sulaiman yang disertainya selama 18 tahun penuh. Kemudian memisahkan diri dan membangun sendiri halaqahnya. Sebelumnya, Abu Hanifah merupakan seseorang yang tidak terlalu fokus terhadap pendidikannya, karena beliau juga merupakan seorang pedagang, sehingga yang beliau lakukan hanya berdagang, tetapi juga menuntut ilmu, tetapi lebih fokus ke perdagangannya. Tetapi sampai ketika beliau bertemu dengan Amir bin Syarahil Asy-Syarabi, beliau diberi nasihat sehingga beliau pun termotivasi untuk menuntut ilmu. Dalam hal penampilan, Abu Hanifah adalah seseorang yang memiliki paras yang elok, berpakaian rapi, dan juga suka memakai wewangian. Tubuhnya sedang, fasih berbicara, paling merdu iramanya, dan paling jelas apa yang ada di dalam dirinya. Beliau paling anti mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan bukan tipe seorang yang cerewet. Beliau memiliki 4 orang murid yang terkenal, yakni Abu Yusuf atau Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufi, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Zufar bin Al-Hudzail bin Qais Al-Kufi, dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lulu'i. Karya-karya beliau yang paling terkenal antara lain Al-Faraid, yakni kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan ketentuannya menurut hukum Islam. Yang kedua adalah Asy-Syurut, yakni kitab yang membahas perjanjian. Dan yang ketiga adalah Al-Fiqh Al-Akbar, yakni kitab yang membahas ilmu kalam dan diberi syarah oleh Imam Al-Maturidi dan Imam Abu Muntaha Al-Maula Ahmad ibnu Muhammad Al-Maqnisawi. Imam Abu Hanifah wafat pada usia 70 tahun, tepatnya pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di dalam penjara pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur. Tak ada keturunan lain yang ia tinggalkan, kecuali seorang anak lelaki yang bernama Hamad. Jenazahnya disemayamkan di Al-Khaizaran, kota Baghdad, Irak. Nah, berikutnya adalah biografi Imam Maliki. Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Amir Al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dari kedua orang tuanya yang berketurunan Arab. Ayahnya berasal dari kabilah Di Asbah yang ada di Yaman dan ibunya bernama Aliyah binti Syuraik dari kabilah Azdi. Imam Malik menuntut ilmu pada ulama Madinah dan orang yang pertama yang menjadi tempat belajarnya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Ia tinggal bersama Abdurrahman dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak bergaul dengan orang-orang lain. Ia belajar pada Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Adapun gurunya dalam fikih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'i.
Beliau adalah seseorang yang memiliki firasat yang tajam dalam menilai orang dan mengukur kekuatan ilmu fikih mereka. Dalam memberi fatwa, Imam Malik hanya akan memberi jawaban pada masalah yang sudah terjadi dan tidak melayani masalah yang belum terjadi, meskipun ada kemungkinan akan terjadi. Imam Malik tidak pernah menganggap remeh atau susah masalah yang ditanyakan kepadanya, tetapi semua dianggap berat, apalagi terkait halal dan haram. Imam Malik ini memiliki banyak murid. Jika diklasifikasikan, ada yang dari golongan tabi'in, ada yang bukan dari golongan bukan tabi'in, dan dari golongan sahabat Imam Malik. Karya dari kalangan mazhab Maliki tidak sebanyak dari mazhab Hanafi dan Syafi'i. Karya Malik yang paling populer adalah Al-Muwatta. Buku ini ditulis atas permintaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kitab ini menurut Khalifah dimaksudkan agar dapat dijadikan sumber legislasi negara. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana corak pembentukan mazhab Maliki dan Hanafi. Yang pertama adalah corak pembentukan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan suatu aliran mazhab yang merujuk pada pendirinya, yakni Imam Abu Hanifah. Artinya, argumentasi dari para pengikut mazhab Hanafi disandarkan pada pemikiran atau ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Selain itu, mazhab Hanafi juga dapat disebut sebagai kumpulan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, murid-muridnya, dan para pengikut-pengikutnya yang berupa perincian atau bentuk perluasan dari pendapat-pendapat pendahulu mereka. Mazhab ini juga memiliki sebutan lain, yakni Ahlu Ra'i pada masa tabi'in. Dalam menentukan hukumnya, mazhab Hanafi berlandas pada sumber-sumber, yakni Al-Quran, hadits, asar atau semua hal yang disandarkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, termasuk tempat, peristiwa, waktu, dan perilaku yang berkaitan dengan mereka. Qiyas, istihsan, dan ijma' para ulama serta al-urf. Berikutnya adalah mengenai bagaimana corak pembentukan mazhab Maliki. Mazhab Maliki merupakan kebalikan dari mazhab Hanafi. Jika mazhab Hanafi banyak sekali mengandalkan nalar dan logika karena kurang tersedianya nas-nas yang valid di Kufah, mazhab Maliki justru kebanjiran sumber-sumber syariah, sebab mazhab ini tumbuh dan berkembang di kota Nabi SAW sendiri, yakni Madinah, di mana penduduknya adalah anak keturunan para sahabat. Imam Maliki sangat meyakini bahwa praktik ibadah yang dikerjakan penduduk Madinah sepeninggal Rasulullah SAW bisa dijadikan dasar hukum meski tanpa harus merujuk kepada hadis yang sahih pada umumnya. Nah, dalam menentukan hukumnya, mazhab Maliki berlandas pada sumber-sumber seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' Ahlul Madinah, Fatwa Sahabat, Khabar Ahad, Qiyas, Al-Istihsan, Al-Maslahah Al-Mursalah, Sadud Dzari'ah, Al-Istishab, dan Syar'u man qablana syar'ul lana. Demikianlah dari apa yang dapat kami sampaikan mengenai tasyri' pada masa Imam Mazhab. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga dari apa yang kami sampaikan ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.